Begitu juga waktu Rudi Simamora tangkap, donatur kan mengganti nomor semua kawan. Kami, bukan aku ya, tim yang kubentuklah yang menyelamatkan semua donatur. Harusnya gol itu pada saat Rudi Simamora pertama sekali ditangkap. HP-nya ada di tangan polisi, bunganya si Rudi Simamora itu terbuka-buka semua. Sudah, diminta password dikasihnya. Dia nggak tahu hukum. Kalau saya nggak saya kasih itu minta dulu surat dari pengadilan. Baru saya buka, gitu misalnya. Dan saya kan belum jelas ini tersangka, minta keterangan atau apa. Dibukalah rekening Rudi Simamora di hadapan pengacara. Layasi Manalu, aku yang bentuk tim itu tahun 2023 ya, kan pertama kali Rudi Simamora tangkap. Hebatnya Layasi Manalu, ya, waktu itu dibilang sama penyidik, sudahlah bang, kita kan hanya berbicara tentang penistaan agama. Ngapain pula lari-lari ke situ katanya. Nanti jadi panjang, jadi banyak yang mau abang urus. Repot sendiri abang katanya. Sementara umat udah marah. Kan gitu alasannya. Akhirnya di stop lah membuka rekening Rudi Simamora. Andai kata itu dibuka, putus. Karena waktu itu Julius sudah menebar fitnah bahwa dia itu si Rudi Simamora dibayari untuk menghujat. Paham kalian kan? Si Rudi Simamora disponsori untuk menghujat, kan ngerinya si Julius Setiadi kawan, ya. Bro, kenapa dia? Apa darah? Oh tunggu. Panggil kakak, minta dicaku celana aku bilang. Nah, kawan-kawan. Andai kata tim pengacara nggak cerdik kawan, habis. Sudah. Nah, baru yang kedua, tahun 2024 juga kejadiannya seperti itu kawan. Ini HP udah ditahan, mau dibuka lagi. Tim pengacara tetap dibilangkan, dimohonkan, nggak usah bang diperluas. Kami kan aku ikut menghadap komandan ya. Ikut aku waktu itu kawan, waktu itu saya sudah di di Medan. Dan kebetulan salah satu tim pengacara ini kenal sama Pak Gideon itu ya. Kami WA-an mau menghadap. Waktu itu sudah sore juga ya, beliau memang ada acara waktu itu di depan itu, acara apa ya? Buddha kan ada kok nggak salah kelenteng situ. Jadi ya ada kesibukan. Kami sudah menghadap sama anggotanya ya. Jadi dimintakan itu tidak perlu sampai ke sejauh itu ya. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Betul. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Untuk kesekian kalinya ya, Rudi Yohanes Iskariot kembali menelan ludahnya sendiri. Kembali membuktikan bahwa yang dia sampaikan selama ini kepada saya itu semua fitnah belaka. Semua omon-omon.
semua hanya bullshit, teman-teman. Dan sekaligus membuktikan apa yang saya sampaikan selama ini adalah kebenaran. Apa itu, teman-teman? Kalian dengar sendiri ya. Dia mengatakan bahwa saya memfitnah. Saya, Julius, disebut memfitnah Rudi Simamora. Dikatakan bahwa Rudi Simamora disponsori oleh donatur-donatur untuk menghujat Islam. Dan terbukti ya, sekarang kalian bisa dengar sendiri, Rudi Yohanes sendiri mengatakan bahwa memang donatur-donatur ini mensponsori orang-orang untuk menghujat Islam. Dia katakan donatur-donatur Islamophobia ini membayar Edis, membayar Sofiatul. Untuk apa? Untuk menghujat Islam, membayar Agatha dan sebagainya. Dan donatur-donatur ini juga yang membayar Rudi Simamora. Jadi apa yang saya sampaikan itu kebenaran. Itulah saya agak bingung ya melihat teman-teman Kristen yang terlalu fanatik, yang terlalu membabi buta mendukung para Polycarpus ini. Kalian dengar sendiri, omongan Rudi Yohanes selalu kontradiksi. Dia bilang saya fitnah, tapi di satu sisi dia sendiri ngomong, benar, ada orang-orang yang membiayai orang-orang untuk menghujat agama Islam. Dia sendiri yang katakan kan, ada sindikat internasional yang memang tujuannya ingin merusak Indonesia, membuat Indonesia intoleransi. Dan donatur ini ya sama, donaturnya Rudi Simamora, itu donaturnya Edis, itu donaturnya Sofiatul, donaturnya Agatha. Kan cuma pindah-pindah aja, bulan ini dukung siapa, bulan depan dukung siapa. Dan kalian dengar sendiri, Rudi Yohanes bilang apa? Mereka sampai ganti nomor. Para donatur ini langsung kabur terbirit-birit, ganti nomor karena takut kena tarik kasus dari Rudi Simamora. Dan saya memang sampaikan, ya, saya sampaikan kepada pihak penyidik saat itu, saat saya ditanyai, kenapa Rudi Simamora ini menghujat? Saya bilang karena uang. Karena uang, ditanya sama Rudi Simamora. Rudi Simamora jawab, iya benar. Dia termotivasi karena uang. Masuk berita kan? Ada di mana-mana beritanya. Dia menghujat gara-gara ingin dapat uang. Terus ditanyain, siapa yang membayar ini? Orang-orang Islamophobia. Kan begitu. Saya katakan sama penyidiknya, orang yang Islamophobia. Bagaimana mungkin ada orang membayar seseorang untuk menghujat agama Islam kalau bukan dia Islamophobia? Apa kepuasan dia? Apa keuntungan dia? Coba saya tanya. Kan yang bayar orang untuk menghujat Islam itu hanya dua, teman-teman. Dia memang benci Islam, alias Islamophobia, atau yang kedua, memang ada agenda ingin merusak Indonesia. Kalau ini organisasi, ini orang luar, atau ini orang yang ada kepentingan seandainya Indonesia rusuh, itu mungkin. Tapi kalau kita lihat, donatur-donatur mereka ini kan individual. Individual. Rata-rata gara-gara apa? Gara-gara benci sama Islam. Jadi Rudi Yohanes sendiri mengiyakan apa yang saya sampaikan dan mengakui selama ini saya difitnah sama dia kan. Saya difitnah dengan mengatakan si Julius ngomong kalau kita dibayar untuk menghujat. Dia selalu bilang seperti itu. Tapi terbukti sekarang ini dia yang mengiyakan, membenarkan bahwa memang ada orang-orang yang ingin banyak Polycarpus ini menghujat Islam. Dan mereka dibayar untuk menghujat Islam. Dan Rudi Yohanes sendiri mengakui, kalau dulu handphonenya ditrace, ya, handphonenya Rudi Simamora dilacak, transaksi-transaksinya, di situ tertulis, teman-teman. Karena di depan mata saya dibukain. Ya, saat penyidik menginterogasi Rudi Simamora, kan dikonfrontasi sama saya. Jadi itu awal mulanya, Rudi Simamora diajarkan untuk menipu. Dia katakan sama polisi bahwa video yang viral itu adalah buatan saya, bukan dia. Dia bilang dia difitnah oleh Julius. Jadi dia diajarkan untuk ngomong seperti itu. Dan saya dipanggil oleh pihak polisi untuk dikonfrontasi. Ini video dari mana? Saya buktikan, ini video memang dari Rudi Simamora. Saya save videonya. Ada jejaknya. Ada linknya. Begitu dicek, benar itu punya dia. Walaupun sudah dihapus videonya. Dari HP-nya sudah dihapus. Dan dari HP-nya, teman-teman, WhatsApp semua bersih. Ya, WhatsApp bersih. Tapi masih ada jejak, dia pernah nelepon Rudi Yohanes sampai berjam-jam kemarinnya, sebelum kejadian ditangkap.
Ya, sebelum dia ditahan, udah viral, dia konsultasi dengan Rudi Yohannes. Dan di situ diajarkan. Ya, dia sampaikan dia diajarkan. Jadi saya mau ditarik sama dia. Rudi Yohannes menskenariokan supaya saya kena. Jahat sekali teman-teman. Dan saya sampaikan sama Rudi Simamora, udah kamu jujur saja. Ya, kamu jujur saja di sini. Siapa yang mengajari kamu untuk menghujat? Siapa yang membayar kamu untuk menghujat? Itulah kenapa Rudi Yohannes panik saat itu, teman-teman. Dia panik, langsung datang ke Medan untuk membungkam Rudi Simamora, supaya Rudi Simamora jangan nyanyi, jangan cerita siapa saja yang mengajari dia, siapa yang menawarkan dia. Itulah Rudi Yohannes itu panik, teman-teman. Bukan mau bantu Rudi Simamora saat itu. Dia panik, dia datang ke Medan cepat-cepat supaya bisa bungkam Rudi Simamora. Supaya jangan dilebarkan. Sama seperti dia bilang kan, supaya ini jangan melebar, jangan kena nanti donatur-donaturnya. Bukan masalah donaturnya, teman-teman. Yang duluan kena itu bukan donatur. Yang duluan kena guru selalu. Bos. Betul nggak? Kalau ada sindikat kejahatan, ada pelaku kriminal, yang duluan dicari apakah donatur atau kaki tangan pelaku yang lain. Coba saya tanya kalian. Logika aja. Ada kejahatan, pasti ditanya kan? Kamu buat kejahatan ini sama siapa? Siapa yang ngajari kamu? Kan seperti itu. Rudi Yohannes takut Rudi Simamora bunyi. Itulah dia cepat-cepat datang ke Medan. Itu fakta yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Ya, ini biar kalian tahu. Terus yang dia sebut Manalu itu. Ya, Lai Manalu itulah yang melaporkan saya atas perintah Rudi Yohannes. Dia yang melaporkan saya, teman-teman. Yang dia bilang pintarnya Lai Manalu itu ya, kuasa hukum mereka. Jadi pengacara yang dipakai oleh timnya Rudi Simamora. Itu yang melaporkan saya. Dan dia melaporkan atas perintah dari siapa? Silakan dicek. Ya, dia sampaikan sendiri. Oke, kita dengarkan dulu ya bagaimana Rudi Yohannes menyampaikan tentang hampir bocornya donatur-donatur ini ya. Ini kita fokuskan untuk masalah donatur ini, teman-teman. Ucuk Bulu ditangkap, semua orang lari menghindar. Lari. Oh, makanya kawan, apa yang dikatakan di dalam Bible itu benar. Ketika kita masih di luar ring atau masih bebas, pengikut-pengikut kita ini, herder-herder kita ini ikut itu terus kemanapun kita pergi. Yesus kan sudah membuktikan. Tapi begitu Yesus ditangkap, semuanya lari. Jangankan kalian, ku bilang. Semua pengikut Yesus pun lari. Kecuali satu orang yang tinggal. Siapa? Si Yudas. Ya. Memang Edis berhenti olo-olo SD pas minta kolektif. Pola pikir mirip Islam ya. Karena nonton Islam 24 jam. Iya betul. Si Edis itu cerdik. Dia tidak mau mengolok-olok saya, kawan. Karena kemarin dia ngolok-ngolok terjun bebas donasinya. Pintar dia. Dia menyerang saya di dalam apa aja. Dalam chat. Karena dia tahu kalau dia buat perang terbuka sama saya. Belum ada orang yang berani perang terbuka sama saya menang melawan saya. Belum ada. Ucuk Bulu KO. Udin Caikiti lari KO. Ya. Paul Zong KO. Kenapa? Aku tahu kelemahan mereka ini, cuman ku diam-diamkan. Mereka belum menyentuh saya kan gitu ya. Begitu dia suntil saya begini, tep. Langsung aku bereaksi. Kenapa? Ya aku bisa dong membela diri menjawab. Akhirnya Ucuk Bulu ketangkap. Semua lari nih pendonatur takut. Begitu juga waktu Rudi Simamora tangkap. Donatur kan mengganti nomor semua kawan. Kami, bukan aku ya. Tim yang kubentuklah yang menyelamatkan semua donatur. Harusnya gol itu pada saat Rudi Simamora pertama sekali ditangkap. HP-nya ada ditahan polisi. Bunganya si Rudi Simamora itu terbuka-buka semua. Sudah. Diminta password dikasihnya. Dia nggak tahu hukum. Kalau saya nggak saya kasih itu minta dulu surat dari pengadilan. Baru saya buka. Gitu misalnya. Dan saya kan belum jelas ini tersangka, minta keterangan atau apa. Dibukalah rekening Rudi Simamora di hadapan pengacara. Si Manalu, aku yang bentuk tim itu tahun 2023 ya, kan pertama kali Rudi Simamora tangkap. Hebatnya si Manalu, ya, waktu itu dibilang sama penyidik, sudahlah bang, kita kan hanya berbicara tentang penistaan agama, ngapain pula lari-lari ke situ katanya. Nanti jadi panjang, jadi banyak yang mau abang urus, repot sendiri abang katanya. Sementara umat udah marah, kan gitu alasannya. Akhirnya di stoplah membuka rekening Rudi Simamora.
andai kata itu dibuka, putus. Karena waktu itu Julius sudah menebar fitnah bahwa dia itu si Rudi Simamora dibayari untuk menghujat. Paham kalian kan? Si Rudi Simamora disponsori untuk menghujat. Kan ngerinya si Julius Setiadi kawan. Ya. Bro. Kenapa dia? Apa darah? Oh, tunggu. Panggil kakak, minta dicaku celana aku bilang. Bro. Nah, kawan-kawan, andai kata tim pengacara nggak cerdik kawan, habis. Sudah. Nah, baru yang kedua, tahun 2024 juga kejadiannya seperti itu kawan. Ini HP udah ditahan, mau dibuka lagi. Tim pengacara tetap dibilangkan, dimohonkan, nggak usah bang diperluas. Kami kan aku ikut menghadap komandan ya. Ikut aku waktu itu kawan, waktu itu saya sudah di di Medan. Dan kebetulan salah satu tim pengacara ini kenal sama Pak Gideon itu ya. Kami WA-an mau menghadap. Waktu itu sudah sore juga ya, beliau memang ada acara waktu itu di depan itu, acara apa ya? Buddha kan ada kok nggak salah kelenteng situ. Jadi ya ada kesibukan. Kami sudah menghadap sama anggotanya ya. Jadi dimintakan itu tidak perlu sampai ke sejauh itu ya. Kalau kami tidak melakukan itu kawan, putus semua donatur itu kawan. Saya nggak bohong, Manalu masih ada sekarang di Medan. Kalau mau klaim kasih, dan timku masih ada sekarang. Aku dengan yang tadi yang ku bilang itu, aku, dia sama anggotaku si Edi, bertiga kami menghadap kanit apa itu ya, Kapolresnya. Lagi ada kegiatan bang, sana aja dulu, diarahkan kami situ. Langsung kami ke ruangannya kawan. Kalau nggak putus, itulah biar kalian tahu ya. Tapi kawan-kawan, sudahlah ya. Nah ini dia ada videonya saya buat Udin Caikiti nih. Nah ini ya. Yusuf Manabulu PS Udin Caikiti. Jadi mereka akhirnya ya. Begitulah ya, ini banyak masih video-video saya yang lama. Kalau kalian mau lihat, buka-buka aja ini. Ini. Jadi kawan, saya lah dulu yang paling berani melawan uclim-uclim itu. Kalau siapa mana ada. Siapa namanya itu ya? Si Edis itu kan di Indonesia nggak laku kawan. Jadi karena dia di luar negeri, dia laku, bebas bicara apa saja. Tapi kalau dia di Indonesia, dia nggak laku. Ya, dia pintar, itulah teknik dia melarikan diri ke luar negeri. Ya kawan-kawan ya. Setelah dia di luar negeri, baru dia terkenal. Sebelumnya tidak ada yang kenal itu kawan ya. Dia anggap si tai-tainya dia. Begitu luar negeri, ngomongnya bebas-bebas saja. Ya itulah. Nah, oke, sekarang kalian sudah lihat bahwa ternyata kubu mereka sekarang sudah terpecah dua. Ada namanya kubu Baba. Ada namanya kubu Amerika dan ada namanya kubu Belanda Jerman. Itu kubu Amerika itu di bawah Henry Tarigan, kubu Belanda Jerman di bawah apa namanya itu, Germo Internasional itu kemarin siapa namanya? Dede siapa itu ya? Ida apa Dede namanya itu yang kemarin itu loh, Germo Internasional yang kata Agatha itu ya. Ternyata baru ingat saya siapa beliau. Pernah juga beliau menghubungi saya, juga membujuk saya untuk lari ke luar negeri dan difasilitasi bisa saya larikan kau ke Belanda katanya. Kalau nggak salah aku beliau berdomisili di Jerman ya. Seingatku dia di Jerman, tapi entahlah ya. Jadi kawan-kawan, jadi ini bentar ya.
Nah, jadi itulah waktu itu kisah-kisahnya kawan-kawan ya. Nah, saya ditelepon, Umi Dini ngajak saya live dengan Edi Praitno ya. Siapa-siapa aja yang pernah dibujuk, ayo kita live yuk kan ya. Mungkin besok saya akan live, entah kapan lah ya, saya nggak tahu ya. Edi Praitno katanya pernah dibujuk, saya nggak tahu ya. Kalau saya memang dibujuk dari dua kubu, satu kubu Amerika, satu kubu Jerman Belanda itu ya, Eropa lah namanya. Yang Eropa itulah si botak biadab ya Bobby, si Bobby dilarikan oleh ibu itu ke sana ya. Dilarikan ibu itu ke Belanda. Sudah. Nah, itu untuk si Bobby. Yang tinggal itu Elia Miron tidak bisa berangkat karena sakit. Ki Ahmad juga nggak bisa berangkat, dia sampai ke kedutaan juga nggak bisa, apanya ditolak ya, saya nggak ngerti. Apanya ditolak saya nggak ngerti ya, pokoknya ada. Sudah itu siapa lagi ya? Adalah beberapa orang ini ya yang masih belum ke sana tapi sudah mempersiapkan diri untuk cepat berlari ya. Nah, ada konkretnya si Farhan undur diri. Jadi kalau aku lihat video-video lama lucu kawannya. Ini video-video di zaman 4 tahun lalu. Waktu itu zaman-zaman Koronce ya. Jadi saya terkenalnya itu di zaman-zaman Koronce. Yang mengorbitkan si Rifa juga saya. Ini ada, dia ngajak saya debat 4 tahun yang lalu ya. Rum Unirifa. Mana lagi? Banyak yang saya orbitkan. Siapa juga ada ternyata kawannya. Donditan. Aduh, ada juga saya orbitkan juga. Banyak ya orang-orang ini. Ini masih bicara herder juga ini. Herder yang baik melolong ke sebuah tempat. Nah ini. Ini waktu itu saya mengenai siapa ini? Ucuk Bula atau siapa? Coba ya kita dengar ya. Bentar ya. Waktu itu ini zaman-zaman corona. Salam sang debater. Berani tanya. Kawan-kawan tadi di sana mati listrik. Jadi saya pindah ke proyek ini ya. Ini lingkungan proyeknya. Nah, lihat ya. Nah ini. Iya. Ibu yang kemarin itu orang Jerman. Saya ingat pernah saya ditawarinya untuk dia untuk melarikan saya ke Jerman. Ya saya nggak mau ya. Saya bilang biarlah saya tetap di Indonesia sebagai bukti bahwa ada orang yang masih berani. Kalau saya lari artinya semua orang Kristen penakut. Ya, jadi saya tidak lari, saya tampak wajah, tanpa alamat semuanya, dan saya tidak lari. Kalau saya lari berarti tidak ada satupun Kristen yang berani. Nah, ini juga kawan, herder itu sudah dari dulu saya istilahkan. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi dia sendiri yang jujur katakan bahwa karena mereka lah nama donatur tidak tertarik-tarik. Guru-gurunya tidak ketarik-tarik, tidak dilebarkan. Dan ternyata mereka melobi Kapolres saat itu ya, Pak Gideon. Pak Gideon itu salah satu jemaatnya Risuli Lubis. Ya, saat itu Kapolresnya itu Pak Gideon. Ya, Pak Gideon itu pernah mengundang Risuli Lubis untuk mengisi kebaktian di Polres Medan. Jadi memang cukup dekat dan punya hubungan lah dengan kelompok-kelompok mereka ini. Karena memang jemaatnya Risuli Lubis. Artinya sering gitu kan, ada hubungan gitu. Dan mereka, waduh, ngeri teman-teman. Di dalam itu, waduh, kalau saya bongkar di sini ya, bahaya. Bagaimana Rudy Yohanes menskenariokan supaya saya kena, jaringan-jaringan dia siapa saja, saya tahu kok. Dan kalian dengar sendiri. Karena permintaan mereka lah, kasus ini tidak dilebarkan. Kalau sampai dilebarkan, itu kena itu semua. Mulai dari gurunya ya. Kalau donatur saya nggak tahu, mungkin ada kriteria. Mungkin donatur yang ada kirim pesan, hujat Islam lebih ngeri, hancurkan Islam, itu mungkin yang akan dipanggil. Tapi kalau yang cuma donasi 200.000, 100.000 ya, mungkin dianggap cuma untuk santunan.
untuk bantu operasional, kan begitu. Tapi kalau ada yang pesan-pesan seperti itu pasti dipanggil. Dan teman-teman, banyak pesan ya yang memang isinya tuh ngeri, teman-teman. Ada kebencian. Kan dari keterangan, dari cara mereka chatting udah kebaca. Ya. Kebenciannya itu seperti apa? Dan kita menyayangkan kenapa pihak penyidik tidak melebarkan ya, tidak mengembangkan kasus ini. Ini mirip dengan kasus narkoba, teman-teman. Kalau kepolisian ingin mengembangkan kan bisa aja, ketangkap nih kurilnya. Kalau mau dikembangkan, itu bisa kemana-mana kan? Siapa saja yang memasok kepada kurir ini? Terus yang memasok ini dapat barang dari mana? Pabriknya siapa? Jaringannya siapa aja? Itu bisa semua. Tapi sering kita dengar berita, ya udah sampai kepada kurir ini selesai gitu. Ditangkap kurir narkoba, 4 orang gitu kan, ditemukan barang bukti sekian. Udah itu aja. Tidak dilebarkan. Kenapa tidak dilebarkan? Ya kita nggak tahu. Dan saya rasa kalian familiar dengan hal seperti itu. Familiar. Dan ini juga yang terjadi pada kasus para penghujat-penghujat ini. Padahal kalau mau dilebarin, banyak ini yang kena, teman-teman. Karena ini sindikat kan. Yang ngomong mereka sindikat bukan saya. Rudy Yohannes sendiri. Betul nggak? Dia sendiri yang mengatakan mereka ini sindikat penghujat internasional. Dia yang kasih label itu. Halo? Ngeri, teman-teman. Dan ini terstruktur. Kalau kalian lihat ya, donasi yang masuk, ngeri, teman-teman. Saya liatin donasinya API, ya, donasi yang masuk ke API misalnya ada kegiatan. 300, 500 ribu, 100 ribu, betul nggak? Ratusan ribu. Kalau mereka, teman-teman, jutaan, 5 juta, 8 juta, 3 juta. Itu yang dikit-dikit, 3 juta itu, teman-teman. Yang gede-gedenya gila. Saya sampai bilang, wih. Jadi waktu dikasih lihat kan, dikasih lihat itu saya terkejut gitu. Wih, ngeri kali rupanya jaringan penghujat ini ya. Ngeri, teman-teman. Dan kalian dengar sendiri kan, kayak Agatha. Tinggal minta iPhone Pro Max. Bayangkan, iPhone Pro Max yang paling mahal loh. Tinggal minta. Kita saja nih, handphone, teman-teman. Bayangkan ya, handphone saya, itu juga handphone 2-3 juta. Itu pun udah kita pakai untuk menyiarkan kebenaran sampai detik ini. Masih berguna, alhamdulillah. Kita pakai kemana-mana. Mereka lihat, teman-teman. Dengan gampangnya. Mau botox tinggal minta. Paduka. Ya, Paduka Rudal dia bilang ya. Paduka Rudal. Minta duit untuk botox. Minta duit untuk sewa apartemen. Bukan ngekos, teman-teman. Sewa apartemen. Dan apartemennya cuma dipakai beberapa bulan. Dibayar setahun, tapi cuma dipakai 2 bulan doang. Saking kayanya mereka. Saking kayanya. Ya, apartemen setahun cuma dipakai 2 bulan. Setelah Agatha keluar, sisa Elia Miron juga merasa, udahlah daripada sendirian dia pindah. Itu mereka yang sampaikan ya. Mereka sendiri yang bocorkan betapa gampangnya mereka dapat uang dengan cara menghujat Islam. Dan Paduka Rudal ini jelas, teman-teman, adalah sosok di balik donatur-donatur penghujat juga. Dan saya rasa masih banyak lagi. Ya, orang-orang seperti itu. Banyak sekali, teman-teman, mereka. Bahkan kepala saya waktu dihargai dulu, ingat nggak waktu kepala saya dihargai? Oleh grupnya Paul Jang dan donaturnya Rudy Yohannes juga. Ya, seorang ibu, dan saya rasa nggak usah lagi saya ungkit, karena dia juga sudah, istilahnya nggak mau lagi ya. Dia juga sudah minta maaf. Dan kalian tahu sendiri, seberapa kencang dana mereka. Inilah jaringan penghujat itu, teman-teman. Jadi dibilang andai kata dulu tim pengacara mereka nggak cerdik, ya si Lai Manalu itu, Lai Manalu itu kalau nggak seperti itu, mungkin mereka udah kemana-mana ini kasusnya. Rudy Yohannes yang paling panik, teman-teman. Karena kalau sampai Rudy Simamora ngomong, iya Pak, saya diajarkan, ini guru saya, Rudy Yohannes, ini kontaknya, ini guru saya. Tinggal dia buktikan kan? Tinggal dia buktikan dari percakapan WA-nya, tinggal polisi buka tuh. Ya, minta dari ahli IT untuk dibuka percakapannya, kan bisa kan? Betul nggak? Selama kita ada komunikasi, ada nomornya jelas, mereka gampang. Polisi itu gampang sekali untuk ngecek. Kapan kamu hubungi dia? Kira-kira tanggal sekian. Dilihat rekaman. Ya, rekaman ulang kamu nelepon sama Rudy Yohannes. Apa aja yang di situ disampaikan. Betul nggak? Contoh misalnya, saya 2 hari yang lalu ada telepon kores. Ya,
Saya bilang 2 hari lalu, polisi tinggal ngecek, iya 2 hari lalu kamu ada telepon nomor ini, dari nomor ini, ya udah mereka minta nanti, ya bagaimana isi percakapannya. Mereka dengar, ya mereka terjemahkan, terus mereka kasih ke ahli bahasa, selesai teman-teman. Dan kita tahu bagaimana Rudy Simamora itu disetir saat itu, diajarkan saat itu. Dia ini kan orang yang, ya mohon maaf, cuman keroco, cuman bidak catur, cuman pasukan daratnya. Kan nggak mungkin pasukan darat ini, infanteri ini nggak ada jenderal yang memerintah, nggak ada pimpinan yang memerintah. Para penghujat ini kan ada bosnya, betul nggak? Ada bosnya. Kalau Rudy Iskariot ini kan salah satu jenderal kalau kita bilang, ya salah satu jenderalnya dia. Jadi memang jaringan penghujat ini sadisnya luar biasa teman-teman, terstruktur dan sistematis. Setiap ada orang mau menghujat, mereka lihat berbakat, mereka akan rekrut. Disampaikan kan sama Rudy Yohanes, ada sindikat yang di Amerika, ada yang di Jerman. Di Indonesia juga ada. Di Indonesia ada juga, cuman dia nggak berani lagi sampaikan. Karena kalau nanti ditarik, gawat kan gitu. Jadi memang terbagi-bagi sekarang. Ya kalau Rudy Yohanes bilang terbagi 2, enggak, terbagi 3. Ada yang di Indonesia, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa. Donatur-donaturnya kuat sekali teman-teman. Dan ini yang kita lawan. Ini sekedar informasi buat kalian ya. Dan informasi ini A1 saya sampaikan. Ada beberapa kali ya upaya dari, udah nggak usah saya bilang ya dari mana, untuk membereskan penghujat ini. Tetapi nggak bisa. Ada tekanan dari atas yang menyuruh tidak boleh disentuh. Jadi penghujat ini sangat susah disentuh. Backing mereka kuat. Backing mereka sangat kuat teman-teman. Dan backing mereka sekali lagi ya, itu bukan backing yang benar. Kenapa saya bilang nggak benar? Karena membiarkan kan, nggak cinta dengan negara ini. Membiarkan hujatan kepada agama Islam. Yang jelas-jelas adalah agama mayoritas. Yang jelas-jelas dari jumlah umat muslim yang begitu banyak ini, pasti ada yang sumbu pendek. Betul nggak? Kita 260 juta orang. Dari 260 juta ini, apa semua tipikal penyabar? Kan nggak mungkin. Betul nggak? Ada 2% yang tidak penyabar saja, yang sumbu pendek. Jadi nih, itulah mereka terus mencobai kita kan. Terus memancing, supaya kita marah, supaya ngamuk, supaya apa? Terjadi chaos. Ngeri teman-teman. Dan orang-orang yang direkrut untuk menghujat Islam, coba lihat latar belakangnya. Mohon maaf, latar belakang orang yang tidak berpendidikan. Agatha, apa pendidikannya? Coba dicek. Rudy Simamora, apa? Kosman bin Sudan, apa gitu? Mereka ini kan orang-orang pengangguran sebenarnya. Orang-orang yang nggak tahu apa tapi jago bacot. Betul nggak? Banyak orang-orang yang nggak berpendidikan, kelas-kelas bawah, tapi kalau disuruh bacot nomor 1. Nomor bacot. Nomor 1 bacotnya teman-teman. Dia lihat, oh ini jago nih ngomong. Ngomongnya besar. Ngomongnya lantang. Kalau kita bilang, kalau di Medan ya bahasanya ya ini, wak labu. Banyak orang-orang wak labu itu. Kalian lihat di kedai tua misalnya. Nah, paling besar suaranya siapa gitu. Kan di kedai tua sering tuh, lomba-lomba besar suara. Orang-orang seperti itu akan direkrut. Direkrut oleh sindikat ini. Ngeri. Ya, ngeri teman-teman. Apalagi Rudy Iskariot ini. Jago sekali memutarbalikkan fakta. Dulu bilang, oh tidak ada itu. Mana ada sindikat penghujat. Mana ada orang dibayar untuk menghujat Islam. Nggak ada itu. Begitu Edis, iya benar. Itu ada. Ya. Yang mendonasi dia adalah Harry Tarigan. Loh, kemarin bilang nggak ada. Hari ini bilang ada. Yang benar mana? Coba lihat. Rudy Iskariot dari dulu ngomongannya nggak pernah bisa dipegang. Itulah saya bilang ini orang wak labu. Dari dulu teman-teman. Ya, nanti bilang saya A. Besoknya dia revisi jadi B. Oh si Julius tuh orang miskin, orang susah. Tapi besoknya bilang, oh dia bisa ya menyogok sana sini. Loh, tapi miskin kok bisa nyogok? Apa sih ini? Kontradiksi selalu omongannya. Coba lihat, dari dulu omongannya seperti itu. Ya, suka-suka dia aja. Walaupun memang kadang-kadang yang dia sampaikan kalau lagi nyerang orang benar, terutama nyerang sesama oten. Betul nggak? Informasi-informasi dia kadang ada benar, itulah saya bilang, jangan pernah berpikir dia bela Islam sekarang. Hanya gara-gara dia sedang menyerang Edis dan kawan-kawan. Jangan. Ada kepentingan dia di situ. Dan sekali lagi, ya kita saring.
Mana informasi yang bisa dipakai, kita pakai. Mana yang hanya bualan belaka, tinggalkan. Karena banyak juga yang hanya bualan-bualan doang. Hanya omon-omon doang. Banyak, teman-teman. Informasi yang bisa dipakai, ya udah silakan kita gunakan. Sesimpel itu kok. Dan Rudi Iskariot ini kan sebenarnya gara-gara kalah pamor. Edis memang benar. Di Indonesia dulu cuman kroco. Karena di Indonesia dia nggak berani menghujat kan. Mau sarkas juga nggak sepintar Rudi Iskariot. Rudi Iskariotnya lebih pintar sarkas. Nah, setelah di luar negeri lepas dia untuk menghujat. Dan dari situ jadi terkenal. Otomatis yang di Indonesia babak belur. Betul nggak? Yang di Indonesia karena nggak berani menghujat, ketinggalan. Karena donatur Islamophobia ini kan sukanya yang hujat-hujat. Dianggap mereka nggak berani hujat, ya udah. Jangan didonasi banyak, dikasih uang receh aja gitu. Contoh Bu Uti Watimena, karena kalah bersaing, apa yang dia lakukan? Jadi menginjak Quran. Ya, menginjak Quran. Nah, jadi itu yang terjadi teman-teman. Dan ya kalian yang nilai sendiri. Kalau saya kan hanya menampilkan data ya. Sekali lagi, kalau kita cuma nampilin data, dan ya udah kita tunggu aja lah data-data yang keluar dari para penghujat ini, makin banyak informasi kan lebih bagus. Ya. Jadi kita harap Rudi Yohanes bisa mengeluarkan data-data. Begitu juga dengan Edwin, ya si botak Metatron yang mengatakan akan mengeluarkan data KTP Agatha, identitas Agatha dan sebagainya gitu kan. Nah, ini masih kita tunggu juga. Masih kita tunggu, masih kita pantau. Dan stay tune terus teman-teman. Dan sambil stay tune, ya sambil memantau video-video para anak Teos yang sedang berantem, jangan lupa siapkan cemilan terbaik dan minuman terbaik. Minuman terbaik apalagi kalau bukan Maudi Madu teman-teman ya. Pastikan Anda siapkan cemilan dan minuman terbaik. Dan kalau bisa mulailah teman-teman dengan meminum sesuatu yang sehat, yaitu apa? Madu teman-teman. Karena madu terbukti ya, di dalam Quran juga dikatakan apa? Lebah menghasilkan madu yang bisa mengobati penyakit. Jadi madu ini adalah pemanis alami. Sekarang saya minum teh pakai madu teman-teman, nggak pakai gula lagi. Karena kita tahu kebanyakan gula itu bisa menyebabkan diabetes. Tapi kalau dari madu itu alami. Bagus teman-teman, tapi ya jangan terlalu banyak juga ya. Jangan seperti Kores, sekali minum 1 botol teman-teman. Kores minum madu, langsung tidak dicampur dengan air, langsung 1 botol. Luar biasa dia. Luar biasa. Jadi nggak perlu seperti itu, 1 hari 2 sendok. Ya, udah cukup teman-teman. Untuk meningkatkan imun kita. Dan pastikan beli madu di mana? Maudi Madu. Link pembelian ada di deskripsi, dan bagi teman-teman yang mungkin nggak ngerti cara klik Tokopedia dan Shopee, bisa juga hubungi WA ya. Silakan hubungi WA. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Dan sekali lagi kita tidak menerima COD ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang nanya, Bang, kenapa nggak bisa COD? Karena saya tahu ada orang-orang yang biasa menggunakan COD karena mungkin dia nggak punya mobile banking ya. Dia malas urusan dengan ATM, malas transfer. Tetapi mohon maaf teman-teman, kalau saya aktifkan COD, yang order akan oten. Akan banyak oten yang order, dan orderan mereka pasti fiktif ya. Mungkin 1 hari akan 300 orderan mereka buat, dan saya yang akan babak belur, karena kalau orderannya balik, kita harus tanggung uang jalannya. Ya, jadi kalau barang COD itu kembali kepada penjual, maka kami harus membayar, ya, membayar dia punya ongkos. Jadi yang babak belur di penjual. Sehingga saya nggak bisa aktifkan ya, mohon maaf. Itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua, stay tune terus di channel ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia diskusi lintas iman ini. Makasih buat semuanya, di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.